Bukti wasit Eropa, ternyata tak beda dengan wasit kelas Tarkam. Euro 2024 bakal dipimpin wasit kelas Tarkam. Terbukti ada konflik kepentingan wasit François Letessier, Presiden FIFA harus usut kasus ini. Pecinta timnas tak perlu khawatir, ini jadwal laga timnas Indonesia selanjutnya, semoga tidak dicurangi wasit lagi. Meski gagal lolos Olimpiade, timnas Indonesia punya masa depan cerah. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Bukti wasit kelas Eropa ternyata sekelas wasit Tarkam. Wasit kelas Eropa yang memimpin pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Guinea U23 dalam kualifikasi Olimpiade Paris ternyata hanya memiliki kualifikasi wasit Tarkam. Hal ini terbukti dari keputusannya yang kurang teliti dalam menilai pelanggaran. Kekalahan Timnas Indonesia U23 dari Timnas Guinea U23 dalam pertandingan playoff Olimpiade 2024 Paris menjadi sorotan utama di media sosial. Tim Garuda Muda harus menerima hasil yang pahit setelah kalah dengan skor 0-1 di Clairefontaine, Paris, Prancis, pada Kamis malam WIB 9 Mei 2024. Satu-satunya gol dalam pertandingan terjadi pada menit 29, ketika Ilais Moriba berhasil mencetak gol dari titik penalti yang tidak bisa diantisipasi oleh kiper Indonesia, Hernando Ari. Keputusan wasit François Letessier dalam memberikan penalti menuai kritik, terutama setelah rekaman di media sosial menunjukkan bahwa pelanggaran dilakukan di luar kotak penalti oleh pemain Indonesia, Witan Sulaiman. Meskipun pelanggaran terjadi di luar kotak penalti, pemain Guinea jatuh di dalam kotak penalti, yang menjadi alasan wasit untuk memberikan penalti tanpa ragu. Rekaman tersebut menunjukkan bahwa keputusan wasit seharusnya berbeda, sehingga membuat kekecewaan bagi Timnas Indonesia U23 dan pendukungnya, yang merasa tidak adil. Publik juga mengekspresikan kekecewaan atas ketidakadilan ini, terutama karena tidak adanya sistem video assistant referee yang bisa membantu wasit dalam pengambilan keputusan. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, secara terbuka menyatakan protes terhadap keputusan tersebut kepada wasit keempat, namun tidak ada perubahan yang dilakukan. Meskipun impian untuk berlaga di Olimpiade Paris pupus, publik tetap memberikan apresiasi kepada Timnas Indonesia U23 atas capaian mereka. Meskipun awalnya ditargetkan untuk mencapai 8 besar Piala Asia U23 2024 oleh PSSI, mereka berhasil mencapai babak semifinal, yang dianggap sebagai pencapaian yang membanggakan. Euro 2024 bakal dipimpin wasit kelas Tarkam. Euro 2024, salah satu ajang sepak bola paling bergengsi di Eropa, semakin menarik perhatian dengan kehadiran wasit kelas Tarkam, François Letessier. Wasit yang telah menjadi sorotan publik setelah memimpin laga playoff Olimpiade Paris 2024 antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Guinea U23 ini kembali menjadi pembicaraan hangat. Kritik terhadap Letessier tak lain karena beberapa keputusannya yang dianggap tidak adil dalam pertandingan di Infantry Clairefontaine, Paris, Prancis pada Kamis 9 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Salah satunya adalah keputusannya untuk memberikan penalti bagi Guinea, meskipun pelanggaran terjadi di luar kotak pertahanan Timnas Indonesia U23. Tanpa adanya sistem VAR untuk memeriksa keputusan, gol penalti yang dihasilkan oleh Ilais Moriba menjadi bahan perdebatan. Di babak kedua, kontroversi semakin memuncak ketika Letessier kembali memberikan penalti bagi Guinea setelah menilai Alvendra Dewanga melakukan pelanggaran, meskipun tayangan ulang menunjukkan bahwa kakinya lebih dulu menyentuh bola. Tak hanya itu, aksi keras Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia U23, juga berujung pada kartu merah setelah protesnya yang keras terhadap keputusan wasit.
Keputusan-keputusan yang dianggap merugikan timnas Indonesia U23 membuat publik khawatir bila Letesier dipercaya memimpin pertandingan di Euro 2024. Namun, menariknya, nama Letesier tetap tercantum dalam daftar wasit untuk Euro 2024. Ia akan didampingi oleh asisten wasit Cyril Mugniar dan Mehdi Rahmauni. Kehadiran Letesier di Euro 2024 tentu menjadi sorotan, namun yang pasti, ia tidak akan memimpin pertandingan yang melibatkan timnas Prancis dalam turnamen tersebut. Tunggu saja bagaimana kiprahnya di Euro 2024 nanti. Ketidakadilan wasit dilihat langsung Presiden FIFA. Wasit François Letessier menjadi pusat perdebatan setelah keputusan kontroversialnya dalam pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Guinea U23. Bahkan, Presiden FIFA Gianni Infantino turut menyaksikan pertandingan tersebut. Beberapa keputusan Letessier, terutama hukuman 2 penalti bagi Timnas Indonesia U23, mempengaruhi hasil pertandingan secara signifikan. Meski di mata publik, penampilan Letessier sebagai wasit tampaknya kurang konsisten dan tidak mencerminkan standar yang diharapkan. Yang lebih mencolok, dugaan adanya konflik kepentingan terkait keberhasilan Guinea U23 yang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Guinea adalah mantan koloni Prancis dan masih memiliki hubungan kuat dengan negara itu, termasuk dalam bahasa dan budaya. Usai pertandingan, Gianni Infantino menyampaikan simpatinya terhadap Timnas Indonesia U23 yang telah berjuang keras, meski gagal lolos ke Olimpiade Paris dengan selisih yang sangat tipis. Dia mengakui bahwa Garuda Muda hampir berhasil, namun sayangnya harus tersingkir. Namun, unggahan Infantino mendapat batasan komentar, hanya Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Direktur FIFA untuk Asosiasi Sepak Bola Afrika, Gelson Fernandes yang dapat memberikan tanggapan. Erick Thohir menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Gianni Infantino, serta menekankan bahwa kemajuan sepak bola Indonesia tidak terlepas dari dukungan FIFA. Jadwal Timnas Indonesia setelah tak lolos Olimpiade Paris. Perjuangan Timnas Indonesia U23 untuk merebut tiket Olimpiade Paris 2024 harus berakhir setelah dikalahkan Guinea dengan skor tipis 0-1 di Clairefontaine, Prancis, pada Kamis 9 Mei. Setelah menjalani rangkaian pertandingan di Piala Asia U23 2024 dan playoff Olimpiade 2024, agenda utama Timnas Indonesia U23 untuk tahun ini telah selesai. Namun, bukan berarti para pemain Garuda Muda akan menikmati istirahat panjang hingga tahun depan. Sebagian besar dari mereka juga berstatus sebagai pemain senior. Dari skuad Piala Asia U23, 14 pemain sudah memiliki pengalaman bermain di level senior Timnas Indonesia. Oleh karena itu, pemain-pemain seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Choeaon, hingga Rafael Struijk kemungkinan akan dipanggil kembali oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pada bulan Juni mendatang, Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan penting. Garuda Muda akan bertemu dengan Timnas Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama melawan Irak dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6 Juni, diikuti dengan pertandingan kontra Filipina pada tanggal 11 Juni. Kedua laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Semoga dengan jadwal baru ini, Timnas Indonesia bisa kembali meraih kesuksesan di kancah internasional. Meski gagal lolos di Olimpiade, Timnas Indonesia punya masa depan cerah. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyatakan optimisme terhadap masa depan Timnas Indonesia setelah kegagalan di Olimpiade 2024. Setelah kekalahan Timnas U23 Indonesia dari Guinea dalam babak playoff, Erick Thohir menyampaikan pandangannya. Tim asuhan Shin Tae-yong harus menerima hasil yang pahit dengan skor 0-1 di Infantry Clairefontaine, pada Kamis, 9 Mei 2024.
Meski demikian, Erick Thohir memberikan apresiasi atas perjalanan timnas U23 Indonesia. Mereka berhasil mencapai babak semifinal dalam Piala Asia U23 2024, menciptakan sejarah yang patut diacungi jempol. Kita memang belum berhasil menginjak Olimpiade kali ini. Namun perjalanan panjang dan pencapaian yang ditorehkan para pemain, pelatih, dan ofisial timnas sejak Piala Asia, hingga playoff menunjukkan sepak bola kita punya kualitas untuk tampil di Olimpiade. Saya salut dan kita targetkan Olimpiade berikutnya. Terima kasih untuk perjuangan kalian, kata Erick Thohir, dilansir dari laman resmi PSSI. Selain itu, Thohir juga menyatakan optimisme terhadap masa depan sepak bola Indonesia, terutama karena adanya banyak pemain muda berbakat yang siap mengambil peran penting dalam pengembangan olahraga ini.